Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ade Siti Haryanti SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator akan membuka presentasi dari kelompok 9 yang akan membawakan materi dengan judul Pengembangan Perencanaan Project Based Learning ICT dan Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu Anissa Rizky, Cindy Rizkika, Rahmatullah Iliyah, dan saya sendiri Sherly Cynthia. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan memberikan inspirasi bagi kita semua dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang kreatif dan efektif. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Baik, untuk yang pertama, hakikat Project Based Learning. Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai mata pelajaran memiliki potensi untuk dikembangkan secara kontekstual dan kreatif melalui proyek. Pembelajaran saat ini menuntut siswa memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Maka dengan itu, teknologi dan media pembelajaran memberikan peluang memperkaya cara mengajar dan belajar, serta memfasilitasi pembelajaran yang lebih menarik, bermakna, dan berpusat pada siswa. Project Based Learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui kegiatan penyelidikan mendalam terhadap suatu topik atau masalah nyata, yang hasil akhirnya berbentuk produk atau proyek yang memiliki karakteristik berbasis masalah atau pertanyaan esensial. Fokus pada proses penciptaan produk, kolaboratif dan reflektif, dan menumbuhkan kemandirian belajar. Selanjutnya, pengertian ICT dalam pendidikan. ICT atau disebut Information and Communication Technology mencangkup perangkat keras dan lunak yang digunakan untuk mengakses, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi dalam konteks pembelajaran. Adapun peranan ICT dalam pengembangan perencanaan Project Based Learning, pembelajaran bahasa dan sastra, yaitu ICT digunakan sebagai alat untuk riset, dokumentasi, publikasi proyek, membuka akses ke berbagai sumber belajar, seperti video, e-book, dan web edukatif, dan menyediakan platform kolaboratif seperti Google Dokumen, Padlet, Canva, dan lain-lain, serta membantu visualisasi konsep, misalnya infografis dalam teks naratif. Selanjutnya, penggunaan media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Media pembelajaran secara umum adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada siswa, termasuk benda-benda fisik, gambar, audio, video, dan lain-lain. Dalam konteks lain, media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk menyalurkan informasi, pesan, atau materi pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Media ini bertujuan untuk membantu guru dalam menyampaikan materi secara lebih efektif, menarik, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan berbahasa serta apresiasi sastra pada siswa. Selanjutnya ada fungsi media pembelajaran dalam bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama ada mempermudah pemahaman. Bahasa dan sastra Indonesia memiliki karakteristik materi yang abstrak dan kerap kali kompleks, seperti analisis struktur teks, interpretasi puisi, gaya bahasa, serta nilai-nilai budaya yang terkandung dalam karya sastra. Tanpa bantuan media, materi ini seringkali sulit dipahami oleh siswa, terutama jika hanya disampaikan secara lisan atau tulisan tradisional. Media pembelajaran dapat membantu siswa memahami materi yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami dan diingat. Dengan menggunakan media pembelajaran seperti video pembacaan puisi, infografis struktur teks, animasi alur cerita, dan audio drama, siswa dapat lebih mudah menangkap makna serta memahami struktur dan konteks yang disampaikan dalam materi pelajaran. Fungsi yang kedua, mempercepat proses belajar.
Media pembelajaran yang dipilih dengan tepat dan disesuaikan dengan karakteristik siswa serta tujuan pembelajaran akan mempercepat proses pemahaman dan penguasaan materi. Ini karena media mampu menyajikan informasi secara sistematis, terstruktur, dan seringkali dalam bentuk visual yang mudah dicerna. Sebagai contoh, penggunaan peta konsep digital dalam memahami struktur teks eksposisi dapat mempermudah siswa mengingat bagian-bagian penting seperti tesis, argumen, dan penegasan ulang. Selain itu, melalui simulasi atau aplikasi interaktif, siswa bisa berlatih secara mandiri dan memperoleh umpan balik langsung tanpa harus selalu bergantung pada guru. Dengan menggunakan media yang tepat, proses pembelajaran dapat menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, fungsi yang ketiga, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan relevan dengan dunia siswa dapat meningkatkan rasa ingin tahu, semangat, dan partisipasi aktif mereka dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Media seperti podcast sastra, vlog interpretasi puisi, video pembelajaran interaktif, hingga kuis digital berbasis game, misalnya seperti Kahoot atau Quizizz, mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak monoton. Media yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Fungsi yang keempat ada meningkatkan hasil belajar. Fungsi akhir dan paling penting dari media pembelajaran adalah membantu siswa mencapai hasil belajar yang lebih baik. Ketika pemahaman meningkat dan motivasi belajar tinggi, maka akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hasil belajar siswa. Hasil belajar tidak hanya diukur dari aspek kognitif seperti nilai ujian atau tugas tertulis, tetapi juga dari kemampuan siswa untuk menunjukkan apresiasi terhadap karya sastra, menyampaikan gagasan secara lisan dan tertulis, menghasilkan karya bahasa atau sastra, misalnya menulis cerpen, puisi, dan teks editorial, dan juga berpikir kritis serta kreatif terhadap teks yang dibaca. Baik, saya Rahmatullahi Lia akan menjelaskan mengenai jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi: pertama, media pandang atau visual. Media ini yang menggunakan panca indera penglihatan seperti gambar, foto, poster, dan juga diagram. Yang kedua ada media dengar atau audio. Media yang menggunakan panca indera pendengaran seperti rekaman suara, CD, dan juga radio. Dan terakhir ada media pandang dengar atau audiovisual. Media yang menggunakan panca indera penglihatan dan juga pendengaran seperti film, video, dan juga presentasi. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah awal perencanaan Project Based Learning berbasis ICT dan media dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dalam penerapan model Project Based Learning atau PJBL yang berbasis ICT dan media, langkah awal perencanaan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan proyek dalam kelas. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang mengandung aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik sangat cocok dikembangkan dengan pendekatan proyek yang kontekstual, kreatif, dan produktif. Berikut ini adalah penjabaran lebih luas mengenai setiap tahap awal dalam perencanaan Project Based Learning berbasis ICT dan media dalam pembelajaran. Pertama, ada identifikasi kompetensi dasar atau KD dan tujuan pembelajarannya. Menentukan KD dari kurikulum bahasa dan sastra Indonesia, misalnya menulis teks cerpen, menafsirkan puisi, menyusun teks editorial, dan lain-lain.
ini merumuskan tujuan pembelajaran berbasis proyek, kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Yang kedua ada penentuan tema atau topik proyek. Setelah menetapkan tujuan, langkah berikutnya adalah menentukan tema atau topik proyek yang relevan. Tema ini harus kontekstual, terhubung dengan kehidupan nyata siswa, lalu menarik dan memotivasi, sesuai minat, tren, atau isu yang sedang berkembang di kalangan remaja, dan mengandung nilai pembelajaran, baik dari sisi bahasa, sastra, maupun sikap dan keterampilan. Ketiga ada perencanaan produk atau keluaran proyek. Tahapan ini berfokus pada bentuk akhir dari proyek yang akan dihasilkan oleh siswa secara individu ataupun kelompok. Produk proyek harus mencerminkan proses belajar yang telah dilakukan serta memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Contohnya bentuk produk ada antologi cerpen digital yang disusun oleh siswa menggunakan perangkat lunak penerbitan, lalu ada film pendek atau drama virtual, hasil interpretasi cerpen atau dari skenario buatan siswa. Terakhir, keempat ada pemilihan dan perancangan media dan ICT yang digunakan. Memilih alat bantu dan media. Tahap selanjutnya ini adalah merancang media dan alat bantu berbasis teknologi yang akan digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga penyelesaian proyek. Media dan alat bantu tersebut harus sesuai dengan kemampuan dan akses siswa, mudah digunakan dan juga relevan dengan jenis proyek dan tentunya meningkatkan kualitas hasil karya siswa. Adapun contoh dalam ICT dan media yang dapat digunakan yaitu Canva untuk desain, Audacity untuk rekaman suara, Filmora atau CapCut untuk editing video, Google Sheets untuk publikasi, dan menyusun tutorial singkat atau pelatihan singkat jika diperlukan. Slide berikutnya yaitu mengenai materi menentukan topik dalam konteks project based learning berbasis ICT. Menentukan topik merupakan langkah awal yang sangat penting karena topik akan menentukan arah dari relevansi proyek yang dikembangkan oleh peserta didik. Berikut ini adalah materi inti dan langkah-langkah dalam menentukan topik untuk perencanaan PJBL berbasis ICT. Pengertian topik proyek. Topik proyek adalah permasalahan atau tema utama yang menjadi dasar dari kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Dalam PJBL ICT, topik harus bisa memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu utama. Pada slide selanjutnya, yaitu kriteria topik yang baik. Yang pertama, relevan dengan kurikulum dan kehidupan nyata siswa, yaitu topiknya harus ada hubungannya dengan pelajaran di sekolah dan juga bisa ditemukan atau dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menarik atau minat tinggi bagi siswa, yaitu topik yang bisa dipilih sebaiknya membuat siswa penasaran atau bersemangat karena sesuai dengan minat atau hal yang mereka sukai. Yang ketiga yaitu terbuka untuk eksplorasi dan kolaborasi, yaitu topiknya jangan terlalu sempit, harus bisa dikembangkan lebih jauh dan dikerjakan bersama teman agar belajar jadi lebih seru. Yang keempat, mendorong penggunaan dan pengembangan keterampilan TIK, yaitu topik sebagai memberi kesempatan siswa untuk memakai komputer, internet, atau alat digital lainnya supaya siswa makin terbiasa dengan teknologi. Yang kelima, menantang namun sesuai dengan level kemampuan siswanya, yaitu topik harus memberikan tantangan tapi tetap bisa dipahami dan dikerjakan oleh siswa sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Dan yang keenam, berpotensi menghasilkan produk nyata atau output, yaitu di akhir pembelajaran siswa sebaiknya bisa membuat hasil nyata seperti poster, video, laporan, atau karya lainnya yang bisa dilihat dan dinilai. Selanjutnya kita ke langkah-langkah menentukan topik, yaitu yang pertama, brainstorming bersama siswa, yaitu guru dan siswa duduk bersama untuk mengumpulkan ide sebanyak mungkin. Semua ide ditampung dulu, tidak langsung dipilih atau dikritik. Yang kedua, ada diskusi dan refleksi terhadap isu yang dekat dengan siswa, yaitu siswa diajak ngobrol tentang masalah atau hal-hal yang sering mereka temui di sekitar atau di rumah, di sekolah, dan lingkungan mereka. Ini supaya topik yang dipilih benar-benar terasa dekat dan bermakna. Yang ketiga yaitu menilai potensi ICT atau teknologi dalam membantu menyelesaikan isu tersebut. Dilihat apa
apakah masalah atau topik itu bisa dibantu penyelesaiannya dengan teknologi seperti menggunakan internet, komputer, handphone, atau aplikasi tertentu. Yang keempat, yaitu penyaringan ide berdasarkan kriteria topik yang baik. Dari semua ide yang muncul, dipilih yang paling cocok dengan kriteria topik yang baik. Misalkan menarik, sesuai dengan pelajaran, bisa dikerjakan bersama, dan menghasilkan sesuatu. Dan yang terakhir yang kelima, yaitu penentuan topik akhir secara kolaboratif. Setelah disaring guru dan siswa bersama-sama memutuskan topik mana yang akan digunakan, jadi siswa merasa dilibatkan dan punya rasa memiliki terhadap topiknya. Selanjutnya, pada salindia terakhir, kita akan membahas tentang tools ICT yang dapat digunakan dalam penentuan topik. Yang pertama ada Padlet dan Google Jamboard untuk brainstorming. Kedua platform ini seperti papan tulis digital tempat semua orang bisa menulis ide secara bersamaan. Yang pertama ada Padlet, memungkinkan siswa menulis ide dalam bentuk catatan tempel atau sticky notes yang bisa diatur bebas. Yang kedua Google Jamboard, mirip papan tulis interaktif, cocok untuk menulis, menggambar, atau menempel ide saat diskusi bersama. Selanjutnya ada Google Form untuk voting topik. Setelah banyak ide terkumpul, kita bisa menggunakan Google Form untuk membuat survei dan meminta siswa memilih topik mana yang paling mereka suka. Hasilnya bisa langsung dilihat dalam bentuk grafik, jadi mudah untuk mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Yang ketiga ada Canva untuk mind mapping topik. Canva ini menyediakan template untuk membuat mind mapping secara menarik dan mudah. Cocok untuk menyusun dan mengembangkan topik lebih lanjut secara visual. Alhamdulillah, selesai sudah presentasi dari kelompok 9. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.